warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Public Speaking dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Yeni Ratna Suminar. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai konsep dasar public speaking dari mata kuliah Public Speaking. Nah, bagaimana kita memahami konsep dasar ini adalah untuk memahami tentang landasan-landasan mengapa kita harus belajar public speaking, apa manfaatnya, dan bagaimana menyikapi kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang ada di dalam public speaking. Saudara sekalian, saya mulai dari yang terakhir. Apa hambatan atau kendala yang mungkin paling sering dipikirkan atau terjadi dalam public speaking? Ya, nervous, kecemasan komunikasi, atau istilahnya nervous. Dan biasanya nervous itu tiap orang berbeda-beda. Bagaimana indikator dari kecemasan? Ada yang berkeringat, ada yang bergetar, ada yang deg-degan, ada yang pusing, ada yang sakit perut, ada yang mual, dan yang paling menakutkan adalah blackout. Apa itu? Blank, tidak tahu apa yang harus dibicarakan, dan itu yang harus dihindari. Nanti akan ketemu dengan sesi tentang kecemasan komunikasi atau nervous di dalam public speaking. Kali ini kita akan bahas tentang konsep dasarnya. Saudara sekalian, apa sih keuntungannya atau benefit yang kita akan dapatkan ketika kita memiliki kemampuan public speaking? Tentu saja orang yang memiliki kemampuan public speaking mudah diingat, kemudian memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan job, kemudian memiliki kesempatan untuk naik karir. Karena apa? Karena dia diingat, karena dia punya kemampuan public speaking. Oleh karena itu mari kita asah kemampuan public speaking. Karena apa? Sehebat apapun ide, gagasan, ide, inovasi yang kita miliki, tapi kalau kita tidak bisa mengemukakannya dengan baik, itu akan tidak terjadi apapun, tidak berarti apapun. Oleh karenanya, kemampuan public speaking merupakan jalan menuju sukses. Sekecil apapun ide gagasan kita, kalau kita bisa mengungkapkannya dengan baik, itu akan sangat berarti. Tetapi bukan berarti kita punya kemampuan bicara, tapi kita tidak punya isi, tidak punya misi yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan juga tong kosong nyari bunyinya, begitu ya. Nah, saudara sekalian, dalam konsep dasar ini kita akan mulai dari sejarahnya. Public speaking itu sejarahnya dari istilah retorika. Pernah dengar istilah retorika? Walaupun ada beberapa di antara kita kalau mendengar istilah retorika konotasinya tuh agak-agak kurang positif. Misalnya begini, kalau ada seorang public figure yang bicara tentang harapan atau ketika kampanye, kemudian kita suka bilang, itu hanya retorika, itu hanya lip service. Ya, nah di sini tentu saja bukan itu, karena itu seringkali jargon yang hanya dinilai secara sesaat. Karena secara teoretis, retorika adalah sebuah ilmu yang luar biasa, ilmu yang mempelajari tentang sastra, gramatika, dan logika. Mari kita lihat sedikit selintas sejarah retorika. Retorika sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang bersumber dari perkataan Yunani retorike, atau dari bahasa Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Nah, saudara sekalian, retorika itu lahir sudah sangat lama, pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang dilakukan oleh para kaum sofis di Yunani yang seringkali melakukan pengembaraan dari satu lokasi ke daerah lainnya. Bagaimana mereka mengajarkan pengetahuan tentang politik, tentang kekuatan, tentang kenegarawanan, itu dilakukan dengan cara berpidato. Karena zaman dulu belum ada alat bantu pengeras suara, mereka
berkumpul dalam sebuah tempat yang dinamakan lism, kemudian satu orang yang memiliki ide gagasan mengemukakan ide gagasannya tentang politik, tentang negara, tentang kebenaran, tentang cinta, itu dengan retorika yang sangat baik. Bagaimana retorika yang sangat baik? Dengan menggunakan kemampuan pilihan kata, bahasa yang bisa memengaruhi orang. Nah, itulah retorika. Nah, jadi saudara sekalian, istilah retorika sebagai seni penggunaan kata-kata secara impresif, baik lisan maupun tulisan, sehingga istilah retorika itu sebetulnya sangat luas, tidak terbatas sekedar hanya kemampuan berbicara di muka umum, tapi juga kemampuan menulis. Tapi belakangan ketika retorika beralih nama menjadi public speaking, lebih fokus pada kemampuan berbicara saja. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita dalami, retorika adalah berbicara dengan menggunakan seni yang mengandung maksud agar berbicara lebih menarik, atraktif, bernilai informatif, dan bisa juga menghibur atau memengaruhi orang atau persuasif. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat istilah retorika itu sangat luas pemahamannya dan begitu dalam pengertiannya dari bagaimana kita menggunakan kemampuan memilih kata-kata yang indah, yang tepat, yang impresif dengan penyampaian yang atraktif, yang menarik. Ya, bisa jadi dengan seni berperan yang memang dibutuhkan di dalam retorika. Nah, perkembangannya ketika kiblat ilmu beralih ke barat, khususnya ke Amerika, istilah retorika berganti menjadi istilah public speaking. Nah, salah satu tokoh yang mengembangkan public speaking diantaranya adalah Dale Carnegie, yang menyebutkan bahwa public speaking itu mengandung makna berbicara atau berpidato di depan umum berdasarkan prinsip yang menggunakan teknik dan strategi komunikasi agar berhasil memengaruhi orang banyak. Nah, itulah yang kini sekarang kita gunakan. Bahkan mata kuliah ini ketika di tahun 1980-an itu nama mata kuliahnya retorika, kemudian tahun 1990-an bergeser sampai sekarang menjadi public speaking. Ya, tidak ada masalah. Ya, nah jadi saudara sekalian, yang tadi saya sampaikan, retorika itu lebih pada ilmu bicara, ya, bagaimana dia mengelola pesan yang disampaikan dengan berprinsip pada kaidah-kaidah sastra, kemudian gramatika dan logika. Ya. Nah, saudara sekalian, kemampuan public speaking itu menjadi penting buat kita sebagai orang komunikasi. Bagaimana mau menyampaikan pesan kalau kita tidak punya kemampuan, atau misalnya seringkali nervous dalam menyampaikan ide gagasan kita, ya. Nah, oleh karena itu kemampuan public speaking merupakan kondisi sine qua non untuk kita orang komunikasi atau orang-orang yang memang memiliki ide gagasan untuk memengaruhi orang banyak. Kalau kita lihat prinsip-prinsip dalam manajemen, seorang leader itu tugas pokoknya adalah influence, ya, memengaruhi orang, dan memengaruhi orang itu melalui komunikasi yang persuasif, dan itu adalah kajian di dalam retorika atau public speaking. Jadi untuk para manajer, untuk para leader, kemampuan public speaking merupakan kondisi sine qua non. Ya. Nah, saudara sekalian, kita coba lihat kalau nanti saudara berkesempatan untuk membuka YouTube atau juga googling gitu ya, atau buku-buku tentang biografi tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Kita lihat dari zaman Yunani kuno itu para filsuf banyak menjadi tokoh-tokoh yang impresif. Di antaranya ada Gorgias dengan kontribusinya dalam pengembangan retorika, ya. Kemudian ada Protagoras, ada Socrates, ada Isocrates, kemudian ada Plato, Aristoteles, kemudian juga Cicero, ya, yang sangat dikenal, yang memiliki sekolah retorika. Nah, berikutnya kalau kita perkembangannya sekarang menjadi public speaking, kita juga mengenal
tokoh-tokoh ini yang memiliki kemampuan public speakingnya yang handal. Di antaranya ada Churchill, Perdana Menteri dari Inggris, ya. Kemudian ada Hitler, ada Nelson Mandela, Perdana Menteri dari Afrika Selatan dengan harisma ketika berbicaranya, Mahatma Gandhi, ya. Kemudian kita boleh berbangga kita sebagai bangsa Indonesia punya tokoh yang sangat fenomenal dan dikenal secara internasional. Di zamannya beliau ini adalah orator yang sangat ulung, ya. Beliau adalah Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, ya. Kemudian juga ada Hillary Clinton, Barack Obama, Martin Luther King, Larry King, kemudian juga Ratu talk show Oprah Winfrey, ya. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang 5 hukum retorika atau 5 canons of rhetoric. Ada 5 hukum dalam public speaking yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah inventio atau penemuan, ya. Kemudian yang kedua adalah dispositio atau penyusunan. Yang ketiga adalah gaya, allocutio, dan yang keempat adalah memori, dan yang terakhir adalah penyampaian. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan pada saat inventio? Ingat, ketika kita mau melakukan public speaking, tentu saja ada materi, ada topik yang akan disampaikan. Nah, tentu saja kita harus punya bahan materi yang akan disampaikan mengenai topik tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menggali, mencari, menemukan bahan-bahan tersebut. Bisa melalui riset, bisa melalui bacaan dari buku, atau kita dari artikel jurnal, atau misalnya dari testimoni orang-orang tertentu yang kita himpun yang kemudian menjadi bahan untuk kita sampaikan, ya. Jadi tahap ini adalah tahap di mana seorang pembicara menggali, menemukan topik yang akan disampaikan. Dan yang kedua adalah dispositio, ya. Bagaimana kita pada tahap yang kedua ini menyusun materi yang kemudian kita buatkan sistematikanya. Setidaknya dalam dispositio ini ada 3 yang harus kita ingat secara sederhana saja. Pertama ada opening, ada isi, ada konten, ada body, dan ada closing. Jadi ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Itu secara sederhananya saja taksisnya atau sistematikanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, tahap yang ketiga adalah tahap elocutio. Pada tahap ini, kita sebagai pembicara, Anda nanti sebagai seorang pembicara harus memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat agar kemasan pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, ya. Nah, ini menyangkut pada kalimat yang indah, kemudian pilihan kata yang beragam, tidak hanya itu saja, gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan manakala kita cukup pengetahuan dan bacaan atau referensi kita agar kita menjadi lebih berwarna dan dinamis, gitu ya. Nah, yang keempat adalah memoria. Memoria pada tahap ini seorang pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikannya dengan mengatur bahan-bahan yang sudah dia milikinya. Dan ini bisa jadi merupakan gaya dari seseorang ketika mau menyampaikan, bisa menggunakan catatan misalnya, atau dia menggunakan seperti saya saat ini pakai PPT yang sudah disiapkan ada di dalam laptop begitu. Ketika misalnya saya ada yang lupa atau takut salah, kita bisa lihat langsung kepada ini, dan ini menjadi bagian dari untuk mempermudah dalam penyampaian. Dan yang terakhir pada hukum retorika ini, yang kelima adalah pronunciatio atau penyampaian. Pada tahap ini pesan yang dilakukan atau yang disampaikan secara lisan memerlukan packaging yang lengkap, yang sempurna, dengan kemampuan untuk seolah-olah berakting.
gitu ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan bahasa tubuh kita, raut wajah kita, kemudian bisa jadi kita ada pergerakan, move begitu ya, atau seperti gerakan tangan saya ini seperti ini. Ini adalah bagian dari bagaimana kita menyampaikan agar membuat audiens kita, pendengar kita yang hadir pada saat kita public speaking itu bisa menyimak dengan baik, dengan nyaman, dan merasa tertarik untuk tetap bersama kita untuk mendengarkannya. Nah, inilah 5 hukum dalam retorika, ya, masih ingat? Yang pertama, penemuan, ya, inventio, kemudian elocutio, kemudian dispositio, memoria, dan yang terakhir yang barusan kita sampaikan adalah pronunciation. Nah, saudara sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan saudara sekalian bahwa public speaking adalah hajat semua orang. Mengapa? Karena sebetulnya bukan saja orang komunikasi, bukan saja manajer, bukan saja leader, tapi semua manusia itu adalah punya kemampuan untuk memengaruhi dengan cara melakukan komunikasi lisannya. Oleh karena itu, mari kita asah kemampuan public speaking kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan berbicara pada kita semua. Ya, pada tataran normal kita semua bisa berbicara, dan berbicara adalah modal utama ketika kita melakukan public speaking. Oleh karenanya saudara sekalian, sesungguhnya public speaking ini diperuntukkan untuk semua manusia agar bisa memengaruhi orang, menyampaikan pesan positif, agar kita memiliki kemampuan untuk menebar kebaikan, memengaruhi kebaikan. Demikian materi tentang konsep dasar public speaking. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain pada topik berikutnya. Terima kasih. Salam komunikasi.